Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah latar belakang dalam sebuah laporan penelitian, tugas akhir, jurnal maupun laporan publikasi lainnya. Tujuan daripada dibuatnya video ini adalah agar mahasiswa-mahasiswi dapat membuat sebuah latar belakang penelitian dengan baik, begitu terstruktur, mudah dipahami, dan menggambarkan tujuan daripada penelitian ini. Dan kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, pembaca dapat melihat begitu tujuan dilakukannya penelitian. Ada beberapa poin tentunya yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah latar belakang pada sebuah laporan penelitian. Nah, poin-poin apa saja yang akan dibahas akan disampaikan pada video kali ini. Baik untuk mempermudah penyampaian dan agar materi yang disampaikan dalam video ini dapat mudah dipahami, kemudian saya menyusunnya dalam sebuah agenda. Jadi pada video ini akan ada beberapa poin yang akan disampaikan. Pertama adalah tentang tentunya kita harus membahas tentang latar belakang itu sendiri, kemudian bagaimana membangun latar belakang, informasi apa saja yang harus ada pada sebuah latar belakang, dan akan diberikan juga sebuah contoh latar belakang. Baik, biasanya sebuah latar belakang kita temukan di awal daripada sebuah laporan penelitian gitu ya. Nah, biasanya menjelaskan secara umum begitu terkait apa yang ingin kita telaah gitu ya, apa yang sedang kita teliti. Latar belakang ini disampaikan secara kronologikal begitu, kemudian juga merupakan interpretasi dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan apa yang ingin kemudian dicapai dalam penelitian ini. Nah, jika kita lihat ada beberapa hal penting begitu ya dalam sebuah latar belakang. Latar belakang biasanya diawali dari menjelaskan hal yang umum terlebih dahulu. Ya, hal yang umum yang tentunya terkorelasi dengan topik yang sedang kita bahas begitu. Nah, kemudian masuk ke hal yang lebih khusus dan seterusnya. Nah, biasanya digambarkan bahwa latar belakang ini adalah sebuah piramida terbalik ya, di mana kita mulai dari menceritakan hal yang umum, kemudian masuk ke yang khusus dan hal yang lebih detail lagi. Ada berbagai macam gaya sebetulnya yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah latar belakang ya. Ada yang memulainya dengan bridging umum gitu ya. Misalnya ya, dewasa ini perkembangan teknologi bla 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 misalnya begitu ya. Tentu ini harus terkorelasi dengan topik sekali lagi. Nah, ada juga yang membuat di awal langsung poin atau variabel yang memang terrelasi gitu ya dengan topik kita. Jadi kalau misalnya topiknya adalah tentang sistem informasi, maka yang dibahas langsung sistem informasi itu apa begitu ya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal juga yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang begitu. Nah, biasanya di dalam sebuah latar belakang juga ditemukan berbagai sitasi gitu ya. Apakah itu diperbolehkan? Nah, tentu saja itu diperbolehkan untuk menguatkan. Tentu saja bahasanya menjadi berbeda begitu dengan bahasa pada literatur review, karena sifatnya latar belakang yang ingin disampaikan adalah sifatnya sebuah penguatan begitu tentang apa yang ingin kita capai dalam penelitian yang sedang dikerjakan gitu. Nah, untuk lebih detailnya akan kita lihat lagi pada slide-slide berikutnya. Dapat kita lihat di sini bahwa sebuah latar belakang memberikan informasi tentang awal begitu ya, tentang pengenalan sebuah penelitian yang kita lakukan. Ya, jadi berfungsi sebagai jembatan begitu untuk menghubungkan antara pembaca kita dengan topik yang sedang kita angkat gitu. Dalam sebuah latar belakang juga menggambarkan gitu ya, atau menjelaskan akar permasalahan dari sebuah penelitian yang sedang kita kerjakan, dan kemudian menjelaskan
batasan begitu ya, ruang lingkup dari penelitian yang dikerjakan. Dan dari latar belakang juga kita mengetahui sudah sejauh mana peneliti-peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian yang sedang kita kerjakan gitu. Sehingga kita bisa melihat atau menyampaikan kesenjangan atau gap daripada penelitian yang sedang kita kerjakan. Tentu bagian ini memang tidak mudah untuk kita lakukan begitu ya. Harus ada penelitian pendahuluan yang kita lakukan sehingga kita bisa melakukan proses perumusan begitu gap dalam sebuah penelitian gitu. Terkait dengan gap begitu, akan kental dengan berbagai sitasi yang kita perlukan begitu. Nah, perlu ditekankan bahwa informasi pada latar belakang itu berbeda dengan tinjauan literatur begitu. Karena pada latar belakang itu menitik beratkan kepada masalah penelitian dalam konteks permasalahan daripada memeriksa begitu ya, memeriksa literatur semacam literatur review. Nah, dalam sebuah latar belakang seperti yang tadi sudah saya jelaskan begitu, bahwa permasalahan yang disampaikan itu disampaikan secara kronologikal gitu ya. Jadi kita juga diminta mengidentifikasi dan menjelaskan secara kronologis masalah penelitian yang sedang kita angkat dengan baik gitu, dengan mengacu pada literatur yang ada sehingga masalah yang diangkat dapat bersifat objektif. Beberapa informasi yang mesti ada dalam sebuah latar belakang, ada beberapa poin yang dapat membantu kita begitu untuk memprovide informasi-informasi dalam sebuah latar belakang. Ya. Jadi pertama, misalnya adalah kita mampu menjawab mengapa topik penelitian terkait dengan masalah. Maksudnya begini, topik yang sedang kita angkat dan masalah yang kemudian kita identifikasi begitu, mengapa terkorelasi satu sama lain sehingga kita menganggap begitu perlu untuk melaksanakan penelitian yang kita angkat tadi, dalam hal ini topik yang kita rumuskan itu tadi gitu. Jadi kita mampu menjelaskan antara topik yang akan kita angkat dengan permasalahan yang kita identifikasi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mampu menjelaskan masalah utama pada penelitian yang dikerjakan. Gitu. Ini tentu terkorelasi dengan poin pertama tadi, gitu ya. Jadi kita mampu juga mengidentifikasi masalah utama pada penelitian yang akan kita kerjakan itu apa saja, gitu. Dan kemudian kita berusaha untuk meyakinkan pembaca dalam hal ini atau berargumentasi dalam hal ini bahwa apa yang kita kerjakan itu akan berdampak positif begitu pada permasalahan yang sedang terjadi. Setelah kita mampu menjelaskan permasalahannya apa korelasinya, apa saja permasalahan utamanya dan seterusnya, kita juga diminta untuk berargumentasi begitu mengapa dan apa penelitian yang akan kita kerjakan ini gitu ya. Jadi kita menjelaskan pentingnya penelitian ini, bagaimana penelitian ini sehingga orang gitu ya menjadi atau pembaca gitu menjadi jelas gitu apa-apa yang akan kita kerjakan secara detail pada penelitian yang dikerjakan. Nah, sehingga pada akhirnya kita bisa juga menjelaskan urgensi begitu ya penelitian ini untuk dikerjakan sesegera mungkin, karena itu tadi kita berhasil berargumentasi bahwa penelitian ini penting, akan ada permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan, dan kemudian juga kita mampu menjelaskan bagaimana penelitian itu akan dikerjakan begitu untuk memecahkan berbagai permasalahan atau fenomena yang ada gitu. Nah, informasi-informasi itulah yang mestinya kita sampaikan dalam sebuah latar belakang. Pada slide ini kita bisa lihat begitu contoh daripada research background. Nah, di sini kalau kita lihat judul daripada sectionnya adalah introduction. Nah, namun sebetulnya ini menjelaskan sebuah latar belakang gitu ya daripada sebuah penelitian.
Nah, tadi terkorelasi dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bagaimana sebuah background itu harus disampaikan secara chronological gitu ya, secara berurutan, dimulai dengan hal yang umum terlebih dahulu, menjelaskan beberapa informasi misalnya begitu ya terkait permasalahan, terkait bagaimana hubungan antara topik yang kita angkat dengan masalah yang terjadi gitu, bagaimana topik itu akan dilakukan ya, apa urgensi daripada topik itu sendiri, itu mesti ada di dalam sebuah latar belakang gitu. Dan kemudian pembaca juga bisa melihat gitu ya tujuan daripada penelitian ini dan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan gitu. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah latar belakang, yaitu kita tentunya untuk dapat menulis berdasarkan argumentasi yang kuat gitu ya, yang jelas dan juga dapat menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan, tentu harus ada research awal yang kita lakukan gitu ya. Kita melakukan literatur review, kita harus banyak membaca, kemudian memahami hingga bisa menjelaskan sampai kita juga mampu menjelaskan gap gitu antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi memang pada latar belakang ini adalah kesempatan kita untuk menjelaskan betapa pentingnya, betapa urgennya penelitian yang mau kita lakukan gitu. Nah, untuk itu jika itu masih sebuah proposal misalnya, tentu kita harus banyak membaca, menyusun dan kemudian menganalisis ya. Nah, namun jika kita kemudian sudah memiliki latar belakang pada proposal, itu kita harus kemudian revisit kembali latar belakang yang kita miliki hingga akhir begitu ya penelitian dilakukan, karena ada beberapa hal yang mesti kita adjust begitu terhadap mungkin temuan-temuan baru begitu ya, hasil-hasil studi yang baru yang kita sudah lakukan hingga akhir. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Maksud saya adalah bahwa membuat latar belakang adalah sebuah kesempatan baik untuk kita sebagai peneliti untuk membuatnya untuk menjelaskan bahwa penelitian kita itu bagus gitu ya, baik begitu dan perlu sebanyak-banyaknya orang baca gitu ya, sehingga kita perlu melakukan revisit berkali-kali begitu ya hingga menjadi sebuah latar belakang yang jelas. Nah, pada slide ini saya mencoba mencontohkan begitu ya sebuah research background. Kita bisa lihat di sini dengan judul yang tadi sudah saya jelaskan. Ada beberapa hal yang saya highlight begitu. Pada kotak merah kita melihat bagaimana penulis begitu di sini menjelaskan secara umum tentang variabel utama begitu ya dalam topik yang diangkatnya gitu, dan diceritakan secara kronologis gitu ya terkait dengan circular economy, reverse logistics dan apa yang sedang akan diangkat gitu. Nah, kita bisa lihat penulis melibatkan beberapa literatur begitu ya, dan disampaikan mulai dari hal yang paling umum yang dianggap paling umum, misalnya pada kotak merah kita bisa lihat jembatan awal gitu ya, penulis menyampaikan variabel-variabel utamanya dan including permasalahan yang dihadapi secara umum gitu. Nah, kemudian di kotak yang berwarna hijau kita lihat sudah banyak begitu memaparkan terkait literatur-literatur yang terkait gitu ya dengan penelitian sebelumnya dan bagaimana standpoint daripada peneliti ini gitu untuk melanjutkan atau untuk melaksanakan penelitian ini gitu ya. Nah, di kotak hitam kemudian kita bisa melihat tujuan daripada penelitian, bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, apa manfaatnya gitu ya, dan seterusnya. Itu bisa kita perhatikan tentu lebih detail lagi bagaimana proses membuat latar belakang ini sendiri.
Misalnya kita bisa lihat di kotak hitam itu ada tulisan the overarching aim of the work described in this paper is to better understand the ways in which bla 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 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana penulis begitu ingin menyampaikan tujuan daripada penelitian ini gitu ya. Bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, kemudian apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dan seterusnya itu disampaikan hingga akhir daripada tulisan ini. Dan bagaimana penelitian ini dilaksanakan juga disampaikan ya pada akhir kalimat kita bisa lihat bagaimana penelitian ini dilaksanakan ya melalui penjelasan secara metodologi begitu, kemudian juga ada hasil begitu ya yang ingin dicapai. Di situ dijelaskan implication daripada research ini gitu. Jadi kalau kita lihat paragraf per paragraf, tentu apa yang tadi disampaikan secara teori akan terkorelasi begitu ya dengan bagaimana implementasi proses pembuatan latar belakang itu sendiri. Nah, contoh lain juga diberikan dalam bentuk yang lebih sederhana begitu ya, dengan hanya beberapa paragraf, tetapi tadi tetap mengcover poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah latar belakang ya. Jadi sebetulnya latar belakang itu tidak harus panjang begitu, tetapi harus menginterpretasikan beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di awal penulis langsung saja menjelaskan tentang apa itu circular economy gitu ya, dengan topik yang kita bisa lihat di sebelah kiri slide gitu. Kita bisa lihat yang menjadi dominasi konsep yang diusung dalam penelitian ini adalah circular economy, sehingga dijelaskanlah secara kronologis begitu tentang circular economy, pentingnya circular economy, apa saja yang sudah dilakukan gitu dan apa yang akan dilakukan. Misalnya kita bisa lihat di sini, this paper therefore aims to reformulate the existing circular economy principle bla 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 bla. Jadi tujuan daripada penelitian ini adalah mereformulasi begitu circular economy principle. Nah, juga di akhir kita bisa lihat bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan gitu ya. Kita bisa baca di situ, the paper begin with a brief introduction to some key concept in circular economy, which also cover the fundamentals of circular economy principles dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat dalam sebuah background yang simple tetapi juga tetap mengandung informasi yang memang harus ada dalam sebuah latar belakang ya. Jadi bukan sedikit banyaknya tetapi bagaimana informasi yang kita sampaikan itu cukup gitu. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait latar belakang. Selanjutnya kita dapat menyusun latar belakang dengan memperhatikan beberapa poin penting gitu ya, apa saja yang harus ada, dan kemudian mungkin tahap selanjutnya Anda perlu membaca lebih detail lagi latar belakang sehingga kemudian dapat menyusun latar belakang dengan tepat ya. Jadi pada dasarnya latar belakang ini sangat fleksibel bentuknya gitu, namun memang ada beberapa informasi-informasi minimal yang harus kita sampaikan, dan bagaimana cara membuatnya itu sebetulnya sangat tergantung dengan gaya masing-masing. Nah, namun kita perlu juga mengetahui apa batasan-batasan, apa yang harus ada, apa standar yang harus ada dalam sebuah latar belakang sehingga kita dapat dengan mudah kemudian atau membantu kita kemudian dalam membuat sebuah latar belakang. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.